Halo Sobat Planters, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis kaktus yang ada di Indonesia, yaitu kaktus centong. Ini dia. Nah, ini adalah kaktus centong atau nama latinnya itu Opuntia coccinellifera. Sebelum saya membahas tentang morfologi dari kaktus centong ini, saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari kaktus centong ini. Jadi kaktus sendiri adalah tanaman perennial atau tanaman menaun. Tanaman yang menyelesaikan siklus hidupnya kurang dari 1 tahun adalah tanaman annual atau tanaman semusim atau tanaman musiman. Sedangkan tanaman yang bisa hidup terus-menerus adalah tanaman perennial, salah satunya yaitu kaktus. Jadi sahabat planters, kalian jangan khawatir untuk menanam tanaman kaktus ini karena tanaman ini akan ada terus-menerus asalkan dalam perawatannya itu tepat dan juga benar. Nah, sobat planters pasti masih ingat kan tentang pelajaran waktu SMP sama SMA tentang klasifikasi ya. Jadi yang pertama itu ada kingdom, kemudian ada divisi, setelah divisi itu ada kelas, setelah kelas itu ada ordo, setelah ordo ada family, setelah family ada genus, dan yang terakhir spesies. Jadi kaktus centong ini adalah tanaman yang masuk ke dalam keluarga atau family Cactaceae atau kaktus-kaktusan. Selain kaktus centong ini, yang masuk ke dalam family Cactaceae itu masih banyak. Contohnya kaktus-kaktus hias dan juga tanaman buah naga. Nah, mereka juga masuk ke dalam family Cactaceae. Genus Opuntia sendiri mempunyai banyak spesies, tapi ciri-ciri yang paling menonjol dari kebanyakan genus Opuntia adalah batangnya yang pipih. Kenapa batangnya pipih? Nanti akan dijelaskan pada morfologinya. Genus dari Opuntia ini sendiri mempunyai banyak sekali spesies. Saya beri contohnya ya. Salah satunya yaitu ada Opuntia humavia, kemudian ada Opuntia strica, ada Opuntia monacantha, dan juga Opuntia robusta. Selain itu masih banyak lagi jenis-jenis lainnya. Salah satunya ini Opuntia coccinellifera. Nah, media tanam apa sih yang cocok untuk kaktus jenis coccinellifera ini atau Opuntia ini? Yaitu media tanam yang sifatnya itu poros. Kalau kalian yang belum tahu poros itu apa, jadi poros itu media tanamnya itu tidak mengikat banyak air. Jadi ketika kita siram, airnya itu langsung turun ke bawah, tidak mengendap di medianya. Kalau airnya sampai mengendap, ini mengakibatkan akarnya itu cepat membusuk dan menjalar ke batang yang mengakibatkan kaktus Opuntia ini akan membusuk dan mati. Kaktus Opuntia ini sendiri bisa dikembangbiakan melalui 2 cara, yaitu yang pertama vegetatif, yang kedua generatif. Perbanyakan melalui cara vegetatif yaitu mengambil dari bagian tanaman induk. Contohnya kalau Opuntia ini dia mengambil batangnya. Saya contohkan ke kaktus yang lain. Ini dia. Ini lihat batangnya. Nah, kita bisa melakukan perbanyakan dengan memotong batangnya ini, kemudian kita tanam seperti itu. Yang kedua yaitu menggunakan cara generatif atau dari bijinya. Jadi kaktus ini merupakan salah satu kaktus yang berbuah. Jadi dia memiliki buah, warnanya merah gitu. Nanti di dalam buahnya ada biji. Nah, itu yang kita semai dan kita tanam sehingga bisa tumbuh seperti ini. Kita akan membahas morfologi dari kaktus ini. Sobat planters, kalau kalian belum tahu morfologi itu apa, jadi morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme dan juga bagian-bagiannya. Sederhananya seperti itu. Jadi yang pertama kita akan membahas bagian batangnya. Jadi batang dari kaktus Opuntia ini bentuknya itu pipih. Kemudian di dalam batangnya itu terdapat lendir. Fungsinya lendir dari batang ini kenapa? Yaitu untuk mengurangi penguapan. Jika misalnya tidak ada lendir, maka airnya itu akan cepat menguap. Kaktus sendiri kan asalnya dari gurun.
Nah, di gurun sendiri kan persediaan airnya itu sedikit. Nah, makanya dia melakukan modifikasi, dia adaptasi dengan adanya londe tersebut sehingga mengurangi proses penguapan. Batang ini juga mengambil alih fungsi daun. Jadi, kalau fungsi biasanya kalian akan tahu fungsi utama daun itu untuk tempat fotosintesis. Tapi berbeda dengan kaktus centong ini. Dia itu melakukan fotosintesisnya itu di bagian batangnya. Karena dia tidak memiliki daun sejati, dia hanya memiliki daun semu. Nanti kita bahas daun semu itu apa. Berikutnya kita akan membahas tentang daun dari tanaman ini. Jadi batang yang masih muda, nih contohnya, batang yang masih muda itu memiliki daun, tapi daun semu. Daun ini hanya tumbuh sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu, maka daunnya ini akan menguning, mengering, dan jatuh. Digantikan dengan duri-duri halus. Kalau ini masih ada nih, masih ada daun-daun semuanya. Sama seperti yang contoh yang ini juga bagian atasnya ini itu adalah daun semunya. Jadi kaktus ini kan berbuah, pastinya juga berbunga. Nah, bunganya itu warnanya itu merah keping-pingan. Bunganya itu bentuknya spiral gitu, lancip menguncup. Bentuknya bunganya itu menguncup. Nah, nantinya bunganya ini setelah diserbuk, melakukan penyerbukan, maka dia akan membentuk bakal buah. Bakal buahnya ini akan membentuk buah. Nah, bunga dari kaktus ini tuh bersifat polinator atau mengundang serangga penyerbuk untuk membantu penyerbukannya. Jadi bunganya itu ada di sini, di atas ini. Ini contoh bakal buah. Bunganya itu muncul di atas ini. Kalau melakukan penyerbukan, maka nanti bunganya gugur. Nah, bakal buahnya ini akan membesar dan berubah warna menjadi kemerahan. Nah, selanjutnya kita akan bahas bunganya. Kan tadi udah melakukan penyerbukan, langsung berubah, maka akan berubah menjadi kemerahan. Nah, namun ini salah satu contoh yang penyerbukannya gagal. Jadi bakal buah ini tidak berubah membesar maupun memerah, tapi dia mengambil alih fungsi batangnya. Jadi dia berubah menjadi batang. Dia nggak mati, nggak gugur, cuma dia beralih fungsi menjadi batang sehingga dia bisa ditumbuhi batang lagi. Nah, kalau penyerbukannya berhasil, maka dia akan menjadi buah. Buahnya itu mirip, rasanya itu mirip seperti buah naga. Jadi tekstur kulitnya itu tebal, dalamnya itu sangat berair dan warnanya itu merah. Setelah buah, kita lanjut ke bijinya. Jadi biji dari tanaman kaktus ini itu mirip seperti biji buah naga, hanya ukurannya cukup besar, lebih besar dari biji buah naga. Nah, kalau kalian mau mengembangbiakan dengan cara generatif, kalian ambil bijinya dari buahnya, lalu kalian semai dan tumbuhlah kaktus centong ini. Ya, jadi cukup segini dulu videonya Sobat Planters. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas tentang penanaman kaktus ini, baik secara vegetatif maupun generatif. Terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini.